wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sehat sejahtera Bapak Ibu nggih. Niki ngantuk napa dereng sarapan? Dereng semangat ngaten nggih. Sehat sejahtera nggih. Lah, tenang. Calon jihad fisabilillah niku harus tegas ngoten nah. Monggo pinarak aja langsung ten aja. Ati perang akal budaya bakal gak mati di jihad ngoten. Boten niki kita untuk kekompakan ya. Ketika ada apa-apa siap-siap ngoten. Ketika kita ayo maju-maju, takbir Allahu Akbar, semangat ya. Remen-remen boten badhe umroh niki. Remen-remenan nomor remen tenanan. Nggih ya. Saking remene sampai nangis gitu tadi. Sakderenge kula terangaken nami dalem samian asli opus. Ngertos Bu, opus. Pundi opus? Sing lanang-lanang pasti hafal ya. Lek hafal kudu wong ujung asli ya. Lah alhamdulillah dalem dirut lianti ingkang insyaallah mugi-mugi Allah maringi kesehatan kita sedaya saged kawal panjenengan mangke tanggal 11 Agustus sareng-sareng ten Mekah. Nah, kersane tepang kula tembakaken nabi kula sinten Bu? Lupa wonten. Dereng semangat. Sinten Samian. Alhamdulillah bersama Ustaz Haji, Ustaz Fadli dan tim kru dari Lihat Tidur yang pagi hari ini mengucapkan jazakumullahu khairan ahsanal jazaa dumateng segenap ketakmiran Masjid At-Taqwa yang sudah memberikan fasilitas kepada kami tim untuk memperkenalkan. Alhamdulillah Lihat ini sudah beberapa tahun dan setiap bulannya ada keberangkatan dan alhamdulillah sudah menjadi pelantara sebagai kendaraan menuju Baitullah, sudah dipercaya segenap dari Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah yang membalas segala kebaikan sebaik-baik balasan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul kiram dan Abah Samian selaku Direktur Utama Lihat Tidur Bapak Haji dan Umrah, Bapak Fadil apa Fadli cari waktu Fadli. Saya sampaikan terima kasih untuk semuanya, terutama takmiran Masjid Taqwa, ada Abah Hamidi Zainal yang selalu sibuk dengan urusan umroh ini. Tentu yang berbahagia Bapak Ibu Tuyubur Rahman. Saya kalau nyebut Tuyubur Rahman gak kuat artinya langsung berapa, gak tahu kenapa. Saya sudah bisa bayangkan betapa bahagianya orang kalau sudah dikatakan Tuyubur Rahman, tamu-tamu Allah yang Maha Pengasih. Melihatnya begini Bapak Ibu, maaf ya saya langsung sedikit singkat aja. Kata siapa ini sopo? Kok ya langsung ditakdirnya berangkat itu apa ini sopo? Bahkan mungkin gak terbersih sebelumnya, mungkin kata Rono gak terbersih. Orang-orang yang dia terserah berangkatnya cara bagaimana. Itu cara Allah memberangkatkan kulo panjenengan. Dipilih kulo panjenengan untuk berangkat. Itu satu prestasi yang sangat tinggi di sisi Allah. Tinggal kulo panjenengan menerimanya nanti ya nopo. Nanti mati diterangkan. Ilo hari ini betul-betul mau perhatikan betul. Karena gini ya Ibu, jangan sampai nanti timbul di hati kulo panjenengan malah terjadi sebaliknya. Allah hubung kulo panjenengan malah pesimis. Aku kakek dosa wedi aku lek rono. Balik ngoten niku. Terbalik.
Karena saya mendengar cerita mulai akan dosa kene ngamplengi wong nang kon ditunjani mbek wong kok. Ada enggak sering begitu? Akan dosa kalau orang paling ngene-ngene diceritani sing gagah terbalik. Justru kita dipanggil ke sana itu Allah memberi peluang yang seluas-luasnya untuk membersihkan diri kula panjenengan. Sampai rukuk sujud di sana yang berupa sholat itu dilipat kalikan di Masjidil Haram itu sampai 100.000 kali lipat dibanding panjenengan sholat di sini. Itu tidak main-main. Sehingga jangan ngejar ibadahnya orang yang pernah ke sana sholat itu gak akan bisa kalau tidak ke sana itu juga ke sana. Gak bisa. Loh, sekali sholat 100.000 kali. Berapa tahun itu? Gak bisa dikejar kecuali dia ikut berangkat juga ke sana. Pondok-pondok sholat jamaah itu. Maka saya berpesan betul pada panjenengan, nikmat yang besar ini monggo diuri-uri, dijogo tenan, dijaga niatnya, niat betul untuk mendekatkan Allah. Kalaupun merasa ada banyak salah, oke lah, itu dulu Bapak itu kemarin. Hari ini kita sudah niatkan, aku akan menjadi tamin ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang ya Allah. Dengan penuh dosa yang aku bawa, mengharapkan ampunanmu dengan rukuk sujud di hadapan Ka'bahmu ya Allah. Itu kan gitu. Lain itu dengan tanamkan mulai sekarang. Nanti ketemu Ka'bah nangis dengan belum negeri Ka'bah ini harus nangis, pasti nangis. Maka kalau ada orang melihat pertama kali Ka'bah gak nangis, periksalah hati. Ada apa di hati kita dengan keajaiban sebesar itu tidak meluluhkan air mata kita. Maka itu saya sampaikan juga selamat pada panjenengan semuanya. Ya alhamdulillah dengan berkah dari Allah SWT dengan ditakdirkan untuk bisa berangkat. Dan ini untuk eksekutif, dalam arti eksekutif harinya aja 12 hari misalnya 12 hari. Yang sering berangkatkan itu biasanya 9 hari. Ini 12 hari lumayan. Ya Allah, nikmat betul dengan nikmat betul. Nah, melihat besarnya kenikmatan ini dan kita dinilai sebagai orang yang jihad, jadi kan gak usah bayar ke macam-macam. Numpak pesawat, kok yo nek gak mogok nang dhuwur. Nah, gak usah bayar ngoten. Ini perjalanan ibadah. Apapun yang terjadi bernilai jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada usaha. Nanti akan dibimbing bagaimana doa di rumah, bagaimana doa naik kendaraan. Itu di buku manasik itu kan ada itu. Nah, itu jangan harus sebagai persiapan. Memang waktu nanti di sana mungkin kita pakai headset atau nah, pakai ini semuanya. Jadi jangan bilang dari itu. Tapi kalau jangan pelajari dulu, itu nikmat, gitu loh. Ngikut tapi ngerti. Itulah kenapa dari dulu. Tak banyak kok kalau mau berapa bacaannya itu dalam waktu seminggu ke depan ini jangan tekankan betul untuk itu. Nanti ibadah itu nikmat sekali. Nah, terakhir yang perlu saya sampaikan pada panjenengan sebagai pesan, Bapak Ibu, jangan pernah malas menghadiri Masjidil Haram. Jangan hanya karena perbedaan sedikit. Ini biasanya subuh kayak kunut, nengkono kan kunut akhirnya subuhan di Masjidil Haram. Rugi besar ternyata. Lihat yang terjadi, sangat rugi besar. Kita tinggal mengikuti imamnya, gitu. Lihat pas kok imam itu aja melok, begitu aja. Terus saya aja di sini kalau pakai masjid jamaah, menjamin misalkan saya sholat subuh ya imam itu dia, saya kan ikut kunut. Ya sama aja, saya juga gitu. Kalau pas imamnya kunut ya kita ikut kunut. Ya kebetulan memang sekarang kan Masjidil Haram itu semua imamnya nggak subuh nggak pakai kunut. Ya sudah kita kunut, nggak ada masalah. Jangan sampai kemudian aku nak hotel lain subuh. Oke yo, Mekah atau sucinya nggak bisa itu. Jangan seperti itu. Nanti akan sangat dijelaskan. Kalau di sini kan kita masuk masjid, kita masjid. Kalau di sana lebih baiknya dengan tawaf. Nah itu nanti akan dijelaskan. Nah, tentu nanti menyesuaikan kondisi panjenengan, bagaimana kesehatannya. Ojo pingin tawaf tapi pas kondisi badan nggak sehat, nanti malah loro, repot dan sebagainya, itu perlu pertimbangan. Itu hal lain.
tapi perlu mengetahui hal-hal yang istimewa di sana. Satu, sholatlah senantiasa berjamaah. Usahakan untuk berjamaah, khususnya di Masjidil Haram. Dengan ganjaran yang sebegitu dahsyatnya tadi itu, dengan sampai ya kalian satu aja, betulnya nemen. Sekalipun lah kita mungkin sering bisa ke sana gitu ya. Pas orang adzan nggak ada cek nang Masjidil Haram ikut berjamaah, rugi besar. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, jangan lupa kita memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah, karena ini adalah tempat tersuci, termulia di atas buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama setelah panjenengan tawaf, terutama waktu umroh, bukan di hari-hari biasa, di waktu umroh. Kemudian kita sholat setelah 7 putaran itu, maka selesai sholat sunnah itu jangan lupa memperbanyak istighfar. Nangis-nangislah panjenengan di situ dengan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dengan dapatkan yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang sangat lebat, curah rahmat dari Allah akan menimpa panjenengan semuanya. Hidup panjenengan akan berubah total, yakin akan berubah total. Asal istighfarnya tadi diikuti dengan hari-hari yang baik setelahnya. Jenengan yang pernah berbuat salah janji gak ulangi lagi, setelah kembali rajin ke masjid, setelah kembali rajin ibadah, setelah kembali rajin bangun malam, setelah kembali sering ikut pengajian, memperbaiki diri. Itu yang terjadi. Sudahlah, akhir kehidupan kita akan bahagia. Itu harapannya. Yang mudah-mudahan umroh ini betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan umroh panjenengan menjadi umroh yang makbulah. Amin, Allahumma amin. Saya kira ini, mohon maaf karena kami juga ada acara di Kepanjen hari ini. Setelah ini saya juga akan ke Kepanjen. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah umroh. Semoga panjenengan yang berangkat selamat, kembali selamat, meraih dengan umroh makbullah. Kemudian juga keluarga yang ditinggalkan tetap dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, mudah-mudahan PT Liati juga senantiasa bisa bersama kita, mendampingi kita dalam ibadah kepada Allah, dan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pengen berangkat umroh angkat tangan? Siapa tahun depan berangkat umroh lagi angkat tangannya? Yang mau? Siapa yang mau berangkat umroh dibayarin angkat tangan? Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan manasik pada pagi hari ini. Kita akan bahas pertama kali itu tentang mindset. Mindset itu artinya cara berpikir. Kita ini umroh apa itu umroh, gimana umroh segala macam. Banyak nggak orang yang sholat Pak di tanah air kita? Banyak nggak Pak? Subuh banyak nggak Pak? Banyak ya? Tapi korupsi banyak nggak Pak? Banyak. Kok sama? Karena yang dilakukan yang satu ibadah tok, yang satu pekerjaan tok. Tapi sebenarnya sama, semuanya sama-sama ibadah. Kalau sholatnya itu sebagai ibadah benar-benar, yang ditinggikan itu bukan sholatnya, tapi apa yang dilakukan pada sholat. Kalau umrohnya benar, alhamdulillah, jadi mabrur. Tapi yang paling penting itu adalah apa setelah umrohnya. Ngaji itu, baca Quran itu penting Pak. Tapi yang pentingnya lagi apa? Setelah baca Qurannya berubah enggak? Jadi cara berpikir seperti ini yang harus dibangun sebenarnya kita. Jadi pertama saya sampaikan mindset, kemudian matters itu ini bahasa Londo jadi agak supaya keren aja. Matters itu sarinya apa? Yang terakhir itu nanti meaning itu maksudnya apa? Kenapa Bapak pergi umroh? Ibu kenapa mau pergi umroh? Ingin beribadah. Oh, kalau beribadah mesti ke Mekah gitu. Enggak di masjid sini aja gitu. Bapak
kenapa berangkat umroh Pak? Masih kenapa berangkat umroh Mas? Memperbaiki akhlak. Masya Allah, memperbaiki akhlak. Saya gemeter kalau dengar akhlak. Bapak kira-kira apa? Kenapa berangkat umroh? Dan Bapak dipanggil? Masya Allah. Kita itu dipanggil Allah cuma 3 hari ya Pak. Pertama apa? Panggilan sholat. Yang kedua panggilan ke tanah suci. Yang ketiga panggilan ke pada nggak jawab gitu loh. Allah tuh manggil cuma 3, panggilan sholat, panggilan ke tanah suci, sama panggilan. Ya itu aja Bapak dulu dan Bapak saya. Jadi cuma 3 panggilannya. Ya. Nah, sekarang kita berangkat umroh itu kenapa? Harus tahu. Kalau ada yang pengen ibadah, ada yang pengen tahu, boleh ada apa. Tapi intinya sebenarnya itu saya tidak perlu jawaban sebenarnya. Pertanyaan ini cuma untuk menggigit hati kita. Kalau ditanya, buat apa ya kesana ya? Buat apa kita manasik ya? Buat apa kita naik pesawat ke Mekah ya? Itu aja Bu. Sebenarnya tidak perlu jawaban yang penting-penting sekali. Nah, karena yang pertanyaan ini cuma memancing motivasi kita. Aku ini berangkat umroh itu untuk apa gitu, sebenarnya? Ya. Niatnya itu untuk apa? Rasulullah SAW itu menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap pekerjaan itu, setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Siapa nanti yang umroh mau foto, angkat tangan. Oh, udah ada. Oh, ada 1. Berarti yang foto cuma 1 nih, yang lain nggak boleh foto ya. Karena lainnya nggak ada niat. Tapi kira-kira boleh nggak Pak foto di depan Ka'bah? Boleh. Nanti kalau pulang yang beli oleh-oleh ada nggak? Angkat tangannya beli oleh. Oh ya 1 orang, berarti yang lainnya nggak beli oleh-oleh ya. Kok malu-malu gitu. Boleh nggak beli oleh-oleh? Boleh. Nah, tapi niatnya itu kita kembalikan. Datang ke tanah suci itu beli oleh-oleh apa umrohnya? Sekarang kalau kita ke Mekah, tanya sama Pak Saringan, yang bayar itu hotelnya, pesawatnya apa umrohnya? Kalau umrohnya bolak-balik masuk Masjidil Haram nggak bayar, nggak pernah bayar. Yang bayar itu hotelnya. Loh kok kita ribet mikirin fasilitasnya, bukan ibadahnya, kan lucu ya. Jadi kembalikan ke niatnya. Kalau kita mau umroh, laksanakan umrohnya dengan tertib, seksama. Mudah-mudahan yang lainnya tadi itu ya bisa foto, bisa selfie, bisa beli oleh-oleh, semuanya juga ikutan. Tapi jangan niatnya ke Mekah ngapain Pak? Mau cari kurma ajwa. Umrohnya jadi biasa aja. Nah, ya. Jadi motivasi itu yang pertama kita tanamkan adalah mau apa kita ke sana. Monggo. Ini saya kasih tahu dulu ya. Ini ada teman saya namanya Udin sama Asep. Ada namanya Pak Udin? Oh, nggak ada. Asep nggak ada ya? Kalau sini nggak ada Asep ya. Biasa. Udin dan Asep ini tukang batu Pak. Tukang masang batu gitu ya di perumahan gitu ya. Tapi 10 tahun kemudian si Udin jadi mandor, si Asep jadi tukang batu. Singkat aja, kira-kira apa yang membedakan mereka? Setelah Udin jadi mandor, si Asep jadi tukang batu. Kenapa ya kira-kira? Kenapa Pak? Ada yang bisa jawab kira-kira? Jadi rajin. Udin rajin, Asep biasa aja. Sama-sama kerjanya tukang batu. Nah, jadi singkat cerita, si Udin itu punya tujuan. Aku ngerjain batu ini mau ngapain? Dia belajar batu belinya di mana, bagaimana cara masangnya, bagaimana natanya. Akhirnya dia punya kemampuan menjadi mandor. Kalau saya udah kerja, hari Sabtu datang ke mandornya,
mana upah saya? Ya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah, simpan dulu pemahamannya, simpan dulu, kita lanjut dulu ke cerita kedua. Ini gambar apa, Bu? Gambar tas, fungsinya apa? Taruh barang. Kalau tasnya ada mereknya Louis Vuitton, Aigner, Lacoste, Calvin Klein, kira-kira kalau kita datang ke Mangasing ini tasnya taruh di belakang atau taruh di depan? Tasnya 150 juta usahanya. Taruh belakang, taruh depan. Taruh belakang hilang. Taruh depan. Coba klik. Itu berarti apa? Salah. Nggak tujuan. Kenapa? Fungsi atas apa? Taruh barang. Kalau masuk ruangan dia taruh belakang. Paham Bu? Pak? Simpan dulu ya. Lanjut ke ketiga. Ini gambar apa? Ibu-ibu berhias. Ibu berhias buat siapa? Buat siapa Bu berhias? Jangan buat saya, buat suami. Tujuannya supaya menghormati suami. Nah, cuma saking lamanya dandan, suaminya datang itu belum selesai dandan, suaminya takut nggak kira-kira? Ya. Tapi kira-kira paham kok? Maksudnya cerita ini paham? Oke, kita simpulkan sekarang. Berarti dalam setiap ibadah itu, Pak, dalam setiap pekerjaan itu kita harus punya tujuan. Tujuannya umroh itu apa? Menjawab panggilan Allah. Jawabnya gimana? Yang paling gampang itu tarbiyahnya. Jawaban kita labbaika Allahumma labbaik. Itu menjawab panggilan Allah. Yang manggil siapa? Yang manggil yang menciptakan langit dan bumi. Dan tujuan kita apa? Menjawab panggilan Allah. Saya sudah pernah ke sana bolak-balik. Yang masih ada rasa ingin ditegur, ingin ditanya karena berangkat menuju tanah suci. Maka istighfar nantinya. Astagfirullahaladzim. Sesungguhnya ini adalah undangan dari Allah, panggilan dari Allah. Karena cepat atau lambat kita semuanya akan dipanggil menghadap kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Yang kali ini, yang sebelumnya hatinya masih penuh kepada dunia, masih mencari dunianya, masih mencari kenikmatan dunia, maka mulai hari ini tanggalkan perlahan-lahan, ucapkan astagfirullah. Maka kosongkan hati kita, Bapak Ibu, kosongkan hati kita dari dunia sebentar saja. Kosongkan agar kita bisa berdoa kepada Allah dengan lapang, agar kita bisa memohon kepada Allah dengan penuh hati, agar kita bisa bertawasul kepadanya langsung, karena tidak ada apapun dalam hati kita, tidak ada kecintaan apapun dalam hati kita kecuali hanya la ilaha illallah. Tundukkan kepalanya, angkat kedua tangannya, katakan la ilaha illallah. Hamdan syakir, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa li'izzi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Mujib. Hari ini kami angkat kedua tangan kami. Hari ini kami mengangkat kedua tangan kami memohon kepadamu. Ya Allah, hanya padamu kami panjatkan doa ini.
Karena tidak ada tempat lain yang dapat kami sampaikan kecuali hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, perkenankan kami sampai di tanah suci. Ya Allah, selamatkan kami sampai di tanah suci. Izinkan kami bertawaf, ya Allah. Izinkan kami bersa'i di rumah-Mu. Izinkan kami bersujud memohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba sebagai manusia ini tentu banyak kesalahan, ya Allah. Kesalahan yang tak pernah dilihat oleh pasangan kami, kesalahan yang tak pernah didengar oleh keluarga kami. Tapi kami tahu Engkau mencatat dan tahu persis apa yang kami lakukan oleh kedua tangan ini, ya Allah. Maka saat ini, ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni segala kekhilafan kami, ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ihramkan kami sebelum kami sampai di tanah suci-Mu. Bersihkan hati kami dari dunia yang mengganggu keikhlasan kami. Bersihkan hati kami, ya Allah, dari kecintaan kami kepada benda-benda yang menyesatkan kami, ya Allah. Ya Allah, hadirkan kami dengan hati yang tulus, hati yang lapang, hati yang penuh dengan ihram, ya Allah. Izinkan kami bersujud di rumah-Mu, ya Allah. Izinkan kami memohon kepadamu di rumah-Mu, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah doa kami padamu, ya Allah. Izinkan kami berangkat ke rumah-Mu. Sehatkan badan kami, sehatkan keluarga kami, ya Allah. Tapi apabila ini adalah takdir-Mu, maka berikanlah takdir yang terbaik terhadap kami, ya Allah. Kami sampaikan, ya Allah. Kami akan menjawab panggilan-Mu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami jawab panggilan-Mu, ya Allah. Maka hanya Engkau yang menggerakkan kami, Engkau yang menggerakkan kami menuju rumah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Maha tahu apapun yang terbesit dalam hati kami. Engkau yang Maha tahu apa yang akan terjadi pada kami, ya Allah. Maka yang kami inginkan, ya Allah, tolong ridhoi kami, ya Allah. Ridhoi kami menjadi hamba-Mu. Ridhoi kami hidup hari ini. Ridhoi kami, ya Allah. Ridhoi kami, ya Allah, untuk bisa bertemu dengan Engkau dengan keadaan yang lebih baik, ya Allah. Rabbana innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Diambil sisa ini Pak. Monggo diperhatikan. Nggih. Diambil sisa ini. Sama kan tapi bukan. Ya, bagus. Ya. Nah, ini bukan. Ya. Nah, itu masuk kan. Kalau mau disambung saat seperti ini disambung. Ya, dan itu dulu. Kalau tidak disambung sudah kuat. Sudah kuat. Ini sebetulnya gini Pak. Ini kan bodoh pun nggak kelihatan apa senjata ini. Ya karena kan udah ada lebihan tadi. Ini nggak bisa. Oh bebas. Pokoknya nggak boleh di atas dengkul tingginya, ya. Mungkin bebas kebablasan kan. Mas Yusuf kan biasanya ngotot kan. Oke. Lagi-lagi ya. Dapat praktek. Semuanya praktek. Yang nggak ada pinjam, nggak apa-apa. Pinjam atasannya aja yang nggak ada sementara. Pinjam atasannya yang lain. Ya, kan ada dua kan.
Ada dua kan, itu satu paket, ada yang nggak bawa. Maksudnya kan kita samakan ujung ya. Ini enggak. Kita kan sama ujung ini ya. Ini enggak, ujungnya kita lebihkan. Nah, kita lebihkan. Ujungnya satu kita ambil. Nah, ini kita tarik sini. Nah, sudah. Ini kunci Pak. Ya, monggo dipegang, dilihat, bisa kaji. Ini dilebihkan satunya. Sudah? Nah, lebihnya dipegang pojoknya. Ujungnya ditaruh sini. Nah, ini ditekan kanan. Sudah? Nah, ini sini. Sudah selesai. Tinggal belum. Kayak sarungan. Kalau pakai sabuk, saat seperti ini pakai sabuk itu lebih enak aja nih. Dan sabuk itu untuk dulu. Kalau enggak, dengan sabuknya nanti juga boleh. Tapi tanpa sabuk pun ini sudah kuat, Pak. Sangat kuat sudah. Jangan lu boleh apa lah kaget tau gaduh-gaduh. Nah, akan kelihatan karena sudah kekunci yang tadi. Tuh, nggak bisa. Dengan buka kan? Tapi intinya sih buatan betul pinjem mawon atasannya betul apa? Saya langsung praktek kali. Ya, saya buatan betul itu. Pak, coba sini, praktek sini. Pinjem yang atasan kan ada 2 lembar. Saya buatan betul ikhromi. Agak praktek juga. Nggak apa-apa tadi. Nggak apa-apa. Saya langsung praktek. Ini dipegang. Gitu. Oke, terus pas gunungnya wetenge ngelepet. Pas gunung itu wetenge ngelepet atau sarungan, ketika dilepas tahannya tambah sisa.
tapi itu tidak memungkinkan, maka kita pergi Rotterdam ataupun di tempat mana saja juga boleh, pokoknya di Masjidil Haram. Nah, cuma disarankan kalau bisa di Multazam, ini Multazam pintu dengan ini Hajar Aswad ini diberi nama Multazam. Tempat paling mustajab di atas dunia Allah. Ini Multazam. Kita mau sholat di sini jadi ya kayak iso, karena banyak orang sholat. Maka paling tidak carilah antara Hajar Aswad dengan pintu ini ke arah yang waktu asal. Ya tetap di pelataran Ka'bah tapi rada jauh, yang nggak ada orang sholat. Biasanya ada rahasia atau batasan gitu loh. Nah di dalamnya situ nggak terganggu kita. Sholatlah di situ, ya. 2 rakaat. Bacaannya apa? Al-Fatihah yang suratnya Qul ya ayyuhal kafirun, ya kan? Dan yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas Qul, ya kan? Nah setelah itu jangan lupa berdoa sebanyak-banyaknya, sekusuk-kusuknya. Ya. Tutuplah doa panjenengan itu dengan sujud di hadapan Allah Ta'ala. Sampaikan hati yang penuh khusyuk itu berdialog dengan Allah pun dengan makna kalau terserah, pokoknya sujud tadi. Jadi setelah doa itu tutup dengan sujud. Dan akan merasakan betapa nikmatnya dengan kapan mana sujud di depan Ka'bah, kapan mana. Kalau tidak tahu. Nah kalau sudah doa dan selesai, ada pertanyaan dulu. Kalau nanti ada yang karena pas putar ketiga atau keempat batal, kan wudhu, artinya kan tinggal, ya kan? Sampai di sini bukan ketiga, tekut, ataupun pokoknya batal wudhu. Nah maka ketiga ini nggak boleh. Itu yang 2 tetap. Ya, kok balik mana itu wudhu? Mulai ini tekuk gini mana? Hajar Kan Aswad. sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini putaran yang ketiga.